Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Itu adalah sambutan yang akan disampaikan oleh yang pertama Bapak Joko dari DPPP Provinsi Jawa Tengah. Untuk waktu dan tempat kami tentukan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala BPPD, yang saya hormati Pak Des selaku Kepala BPPD Kecamatan Kayan, yang saya hormati para pengurus di BPPD Kayan, dan yang saya hormati Ketua Kelompok Tani Sri Rezeki, Pak Tarmin, dan ketemu yang kedua Pak Arifan. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa sebetulnya BPTP ini tahun kedua masuk ke Kayan, dan yang kedua ini sebetulnya BPTP keterlibatannya hanya mendampingi saja, tapi kerjasamanya adalah petani dengan CV Sujina. Dalam hal kaitannya dengan ini adalah kualitasnya kedelai biosoi. Nah, Pak Dr. Mastur ini Kepala BPD Bogor adalah yang melepas kualitas unggul baru baik tanaman pangan maupun tuturan, maupun juga ada pakan ternak yang sudah dilepas BPD. Alhamdulillah kita sudah lihat hasilnya, walaupun sebagian mungkin belum panen, tapi yang sudah panen menyatakan bahwa produktivitasnya cukup baik. Jadi waktu itu ada kualitas unggul baru yang dimiliki atau dilepas BPD atau supaya sampai ke pati. Nah, kebetulan saat ini memang benihnya ada dikasihkan ke BPTP. Saking cintanya saya kepada Kayan, langsung saya kasihkan, tawarkan, tak serahkan di sini. Semuanya adalah kelasnya BS. BS adalah kelas benih yang tertinggi. Ada 10 kilo kualitas padi sawah Dioni 63 Ciherang, yaitu Ciherang tapi keunggulannya tahan lembab. Ada 5 kilo BS kualitas biosalin, keunggulannya adalah untuk di lahan-lahan salin atau yang airnya payung, daerah kayu mungkin ya. Kemudian 5 kilo. Kemudian yang ketiga kualitas bio bestari 5 kilo. Ini adalah kualitas padi koko. Kemudian yang keempat ada sorghum bio bunga 3 kilo. Insya Allah kualitas ini punya keunggulan yang sudah saya sebutkan. Mungkin nanti Bapak Kepala BPPD akan mendetailkan informasinya. Karena maaf ya, kedelai biosoi itu sudah menggaung secara nasional. Bahkan tahun depan itu rencananya akan ditanam seluruh Indonesia itu 100.000 hektar. Pak Direktur AKB kesini itu dalam rangka penyiapan benihnya dan ingin melihat langsung betul enggak biosoi ini memang punya keunggulan dibanding kualitas yang lain sebelumnya. Oleh karena itu nanti kalau ada Pak Direktur AKB, Pak Rifan dan Pak Tarmin selaku petani ngomong apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya adalah mengenai tawaran dari Pak Joko tadi, karena memang di sini juga sudah ada yang bersangkutan yaitu Pak Rifan dan Pak Tarmin, dan melihat sekilas tadi Pak Joko menyebutkan bahwa ada varietas padi Dioni 63 Ciherang ya Pak. Nah ini yang mungkin sekilas kok rodo memang ini yang mungkin bisa kita
kita kembangkan di Kecamatan Kayen, soko-soko nanti bisa sesuai yang diharapkan dan bisa untuk dikembangkan di kecamatan-kecamatan yang lain di seluruh Kabupaten Pati. Mungkin niku mawon Pak dari kami, itu saja dari kita. Dan sekali lagi terima kasih atas keramat panjenengan. Mohon maaf apabila dalam penyambutan kami memang banyak sekali kekurangan, tidak berkenan. Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Bila itu ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala BB Biukin Bogor, pada Bapak Dr. Mansur waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Bapak Koordinator Penyuluh BPP Kayen, yang sekarang BPP menjadi Kesrat Tani ya. Yang saya hormati dari BPTP Bali Banten Jawa Tengah Pak Joko. Yang saya hormati Ketua Kelompok Tani, Gotong Royong dan Sumber Rezeki, Sri Rezeki, serta para penyuluh yang saya banggakan. Pertama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Taala atas rahmatnya kita bisa bertemu pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, tujuan utama yang pertama itu adalah memang kami dari Badan Litbang Pertanian, ya khususnya BPP Biukin ingin bertemu stakeholder, ya baik itu Direktorat Jenderal, kemudian BPTP, BPP maupun para petani, khususnya kelompok tani. Nah, kami juga sebagai lembaga penelitian dan pengembangan ingin memberikan dukungan pada program pemerintah terkait dengan swasembada kedelai, di mana menurut informasi yang ada rencana tahun depan akan dibangun 100.000 hektar, ya, di mana salah satu varietas yang digunakan adalah biosoy. Jadi Pak Direktur AKB ya, ingin memastikan bagaimana kesiapan perbenih itu, di mana di sini ya wilayah kerja BPP Kayen atau Kesrat di sini itu adalah salah satu sumber benih nanti untuk mendukung swasembada kedelai. Itu yang pertama. Jadi kami ingin bertemu bersama-sama nanti dialog, diskusi dengan para seluruh stakeholder tadi, termasuk juga untuk umpan balik. Yang kedua adalah tentu kami yang ingin pertemuan juga dengan di BPP ini dimanfaatkan ya, Kesrat ini kami manfaatkan untuk pertama diseminasi hasil teknologi kami. Kami ini melakukan penelitian bidang bioteknologi dan sumber daya genetik. Kemudian dengan komoditas ada padi dan semua ya. Dan kami sekarang menghasilkan beberapa varietas padi ya, kemudian kedelai, kemudian sorghum, cabai ya, itu kemudian juga yang baru lulus itu jeruk ya. Dan mungkin siap dilepas itu adalah edamame ya, termasuk nanti cabai yang tahan penyakit kuning, virus kuning, Gemini, kemudian patek atau antraks dan seterusnya. Dan kami ingin melakukan diseminasi itu khususnya varietas bioni ya, yang tahan mereng, kemudian yang tahan salin biosalin, kemudian yang untuk gogo biostari dan juga sorghum. Harapannya tentu varietas ini bisa berkembang, dimanfaatkan. Yang sebelumnya ya sudah dikembangkan di sini dan baru saja dipanen adalah kedelai biosoy ya, di mana respon dari para petani ya, dan itu bisa diterima ya, karena bijinya besar seperti kedelai impor dan produktivitas tinggi ya, dan juga tahan kering. Dan tentu kami senang sekali kalau apa yang kami kembangkan nanti yang kami sel itu dimanfaatkan oleh petani dan petani pendapatannya meningkat. Nah, pada kesempatan ini juga selain diseminasi tadi ya, itu kami juga tentu ingin mendapatkan umpan balik masukan apa-apa yang bisa nanti kami perbaiki lagi untuk riset yang ke depan supaya bermanfaat. Itu penting sekali Pak. Kami tidak bisa menganggap bahwa pikiran kami, apa yang kami ya,
rancang dan cerita itu seluruhnya tepat sesuai dengan kebutuhan lapangan, ya tidaklah gitu ya, tepat gitu. Kalau tepat sih ini, tapi itu tidak segitu. Biasanya perlu penyesuaian, perlu masukan dari Bapak Ibu semuanya. Contohnya misalnya kami riset tentang sorghum, di mana sorghum itu bijinya bagus untuk pangan, untuk pakan unggas, batangnya untuk nira bisa untuk etanol atau langsung untuk gula, ya, etanolnya bisa untuk hand sanitizer, ampasnya untuk pakan dan sebagainya. Tetapi ada masukan juga dari stakeholder, Pak, kalau bisa bijinya tadi itu kalau dimasak itu yang pulen. Nah, kalau bisa risetnya ke depan pulen. Nah, jadi nanti sorghum yang pulen. Karena kalau sorghum yang pulen nanti baru bisa bersedia para konsumen itu mengkonsumsi menggantikan padi, ya seperti itu. Ya tentu saja ini menjadi catatan kami riset. Termasuk tadi yang terkait dengan penyakit pakai tadi ya, itu dan seterusnya itu akan kami. Jadi itu Bapak Ibu hormati, pada kesempatan ini sekali lagi senang sekali saya bertemu dengan Bapak Ibu semuanya. Apalagi Pak Menteri Pertanian telah mencanangkan ya bahwa program Kosra Tani ya, di mana Kosra Tani itu pada dasarnya seperti Dimas, tapi pada era baru. Ya kan, dulu belum ada IT kan? Insus gitu ya. Iya. Karena apa? Karena Pak Menteri pada saat Dimas itu, ya saya tidak tahu persis, tapi kira-kira Pak Menteri ini kan pernah menjadi kepala desa, lurah, camat, ya, bupati, gubernur 2 kali. Ya nggak pernah jadi kepala dinas. Artinya pada saat itulah ya jaya-jayanya Dimas. Ya, beliau tahu persis. Ya, karena itu beliau mencanangkan itu ingin seperti Dinas, tetapi didukung dengan teknologi informasi dan seterusnya. Makanya ada namanya agriculture war room, ya, agriculture operation room dan seterusnya, memanfaatkan IT tadi itu untuk berbagai keperluan, untuk data, untuk monitoring, untuk bimbingan teknis dan seterusnya. Ya, dari Pak Menteri Pertanian, maka kita seluruh elemen dari Kementerian Pertanian maupun Dinas Pertanian, ya, termasuk penyuluh tentu saja yang paling utama, ditambah dengan tadi ada POPT ya, Betul. terus apa lagi satu? Puskeswan. Nah, ya kalau ada ini dan elemen semua ini untuk bersama-sama ya membangun Kosra Tani ini, memberi dukungan pada pembangunan pertanian dari akar rumput, dari level BBP ini. Jadi itu Pak Kus, terima kasih banyak Pak Kus, dan saya harapkan dan saya doakan semoga sukses lah. Ya, semua dari para penyuluh ya itu sukses dalam menjalankan, mengimplementasikan program pemerintah khususnya Kementerian Pertanian. Dan tentu saja di era sekarang ini tetap protokol COVID-19 harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada para petani ya. Petani ini kan nggak ada WFH ya. Karena memang nggak ada kantornya. Tapi WFR ya, work from ini ya, lapang. Jadi ini apapun yang terjadi, para petani kita itu penuh dedikasi ya, memberikan sumbangan pangan dan juga bahan baku industri dari pertanian. Dan tentu saja ya pendukungnya, ujung tombaknya adalah para penyuluh. Ya, jadi kita semua masyarakat Indonesia ya hendaknya berterima kasih kepada petani dan para penyuluh yang telah gigih ya, yang meskipun pertumbuhan ekonomi kita negatif, tapi berkat beliau, kerja keras beliau ya, petani penyuluh tadi itu pertumbuhan pertanian kita ya itu menjadi positif ya, dan kita nggak kurang pangan insya Allah, dan juga bahan baku industri, bahan baku obat dan seterusnya. Itu saja ya dari kami ya, terima kasih banyak atas kerjasamanya Pak Joko juga dari BPTP. Jadi selalu kami dengan BPTP ini Pak, nggak bisa lapangan. Sebaiknya memang lewat BPTP ke lapangan. Itu mohon maaf kalau ada yang kurang dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mawon untuk usulan saya kalau diterima. Nanti kalau kerjasama sama rekanan Pak itu kelihatannya kok untuk mau bibit lagi nggak cocok Pak saya. Masalahnya pendana di Pak, uang gitu Pak.
Kalau dulu kan kerja sama Pak Joko kan enak. Pak sudah mau panen tahun berapa kan gitu. Sekarang enggak Pak. Terhadap varietas biosoe yang sudah dikembangkan di Gotong Royong 2 Kayen, alhamdulillah sebagian besar petani merasa senang dan puas Pak dengan varietas tersebut karena menunjukkan prospek yang lebih cerah dengan hasil yang didapat lebih tinggi. Rata-rata petani kami per hektar itu kalau kedelai biasa itu tidak nyampe 10 juta. Setelah tanam biosoe per hektar itu ada yang 15 juta, hampir 16 juta. Berarti mendapat peningkatan yang signifikan. Kalau umurnya memang lebih lama 1 minggu, tapi kan tidak masalah. Tidak masalah. Kenapa yang ingin saya sampaikan tambahnya adalah bahwa kalau dicermati setiap kolom itu lebih banyak isinya 3. Ya, betul. Benar enggak? Betul. Kemarin Ya kan? Ya, Kalau betul, Pak. grobogan ada 2-3 tapi lebih banyak yang isi 2. Kalau biosoe 2-3 lebih banyak isi 3. Itu yang menyebabkan tadi mengapa menjadi lebih tinggi dibanding grobogan. Nah ini sudah dipantau juga oleh Direktorat AKB sehingga Kalau bisa itu saya minta bantuan untuk padi gogonya. Bisa Kebetulan saya juga itu ada KWT Pak. Misalkan ada sorghum itu malah saya minta. kelebihannya biosoe kenapa lebih meningkat karena 5 karung sekarang dapat 10 karung, jadi ada peningkatan 100% gitu loh Pak. Ya alhamdulillah. Memang tiga tipsnya juga oke kan bisa langsung Kan ini itu Pak Direktur kan kawasan kalau nambah 1 jam aja bisa. nggak apa-apa. Iya.